Balik lagi sama Stefan di sini. Di video kali ini mungkin akan agak berbeda dengan video sebelumnya. Karena di video kali ini gue akan membahas beberapa kebiasaan atau bagaimana biasanya orang-orang bercakap-cakap dengan bahasa Jepang. Nah, kalau kalian suka mendengarkan percakapan dalam bahasa Jepang, terkadang kita suka mendengarkan kata chan, kun, ataupun san setelah nama orang biasanya. Nah, chan itu biasanya dipakai ketika kita berbicara kepada teman yang sepantaran atau yang lebih muda, biasanya untuk wanita. Nah, kalau kun biasanya dipakai ketika kita berbicara kepada teman yang sepantaran atau yang lebih muda, biasanya untuk pria. Sedangkan untuk san biasanya dipakai ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau memiliki jabatan lebih tinggi, baik pria ataupun wanita. Nah, kalian harus memperhatikan apabila kalian baru pertama kali berbicara dengan wanita. Nah, kalian harus menghindari menggunakan kata chan, walaupun lawan bicara kalian mungkin lebih muda, karena biasanya chan hanya dipakai kepada orang-orang yang sudah kenal dekat saja. Jadi kalau misalkan kalian baru pertama kali bertemu dengan seseorang, khususnya wanita, lebih baik kalian menggunakan san dibanding chan. Nah, kemudian ketika kalian biasanya menjelaskan sesuatu atau seseorang, nah, kita biasanya menambahkan kata wa sesudah subjek yang kita jelaskan dan desu di akhir kalimatnya. Nah, hal ini itu dilakukan agar kalimat atau perkataan kita dapat lebih sopan terhadap subjek yang kita jelaskan. Misal, saya akan menjelaskan seseorang yang bernama Mariko, di mana dia adalah seorang pelajar. Saya akan berbicara, Mariko-san wa gakusei desu. Nah, yang selanjutnya adalah penambahan kata ka yang bisa diartikan sebagai question mark atau kata tanya atau tanda tanya biasanya. Yang bisa dibilang itu adalah kata pengganti tanda tanya. Nah, sebagai contoh, anggap saja saya mau bertanya kepada seseorang yang bernama Mariko, apakah dia seorang pelajar atau murid atau bukan. Nah, saya akan bertanya kepada dia, Mariko-san wa gakusei desu ka? Nah, itu adalah contoh penggunaan kata wa, desu, dan ka di dalam sebuah percakapan. Nah, untuk tips berikutnya, dalam bahasa Jepang, kita juga jarang memakai kata anata yang berarti you dalam bahasa Inggris atau kamu dalam bahasa Indonesia di dalam sebuah percakapan, karena kata tersebut itu dianggap kurang sopan. Nah, di dalam percakapan bahasa Jepang, biasanya kita akan menggunakan nama seseorang ditambah dengan yang tadi kita sudah pelajari. Bisa chan, kun, atau san. Nah, dan apabila misalkan kita mau menanyakan nama seseorang, kita akan menggunakan o namae wa, yang berarti what is your name dalam bahasa Inggris, atau bolehkah saya tahu nama Anda dalam bahasa Indonesia. Contoh, saya mau bertanya kepada seseorang, sumimasen, o namae wa. Nah, itu akan menanyakan misalkan siapakah namamu, atau yang berarti sorry, what is your name dalam bahasa Inggris, atau maaf, bolehkah saya tahu nama Anda dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya apabila kalian ingat, kita pernah belajar kata iye yang berarti no dalam bahasa Inggris atau tidak dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika kita mengiyakan sesuatu atau mengkonfirmasi sesuatu, kita biasa menggunakan kata hai. Nah, itu di dalam percakapan ketika kita mengkonfirmasi sesuatu, baik itu salah atau benar, biasanya kita melanjutkan hal yang kita konfirmasi tersebut. Contohnya, saya adalah seorang dokter. Nah, ketika saya ditanya oleh seseorang apakah saya seorang dokter, saya akan menjawab hai isa desu. Itu mengkonfirmasi bahwa saya adalah seorang dokter. Tapi anggap saja saya bukan seorang dokter. Nah, ketika kita ditanya apakah kamu seorang dokter, saya akan menjawab iye gakusei desu. Itu yang berarti saya bukan seorang dokter, tapi saya adalah seorang pelajar. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika kita menjelaskan sesuatu atau mengkonfirmasi sesuatu yang ditanya oleh seseorang kepada kita. Nah, selain menggunakan cara di atas, kita juga bisa mengkonfirmasi sesuatu dengan menggunakan so desu, yang berarti itu kita mengiyakan apa yang ditanyakan oleh seseorang atau yang diucapkan oleh seseorang. Sebagai contoh, anggaplah saya adalah seorang dokter. Ketika ada orang yang menanyakan kepada saya, apakah saya seorang dokter? Saya bisa menjawab dengan, hai,
So desu. Dengan menjawab seperti itu, kita tuh sudah mengkonfirmasi pertanyaan ataupun pernyataan yang diucapkan atau ditanyakan oleh orang yang kita ajak bicara. Jadi kita tidak usah lagi mengulang subjek atau objek yang ditanyakan atau dinyatakan oleh orang yang kita ajak bicara. Nah, di video sebelumnya gue selalu bilang kenapa ngehafal hiragana itu penting. Karena banyak banget kosakata yang udah bisa kalian baca kalau kalian udah menghafal hiragana saja. Contohnya adalah kosakata ini, otokonoko, yang berarti boy dalam bahasa Inggris atau anak laki-laki dalam bahasa Indonesia. Dengan hiragana saja, kalian udah bisa membaca dan menulis Jepang dengan baik kalau gue bisa bilang. Nah, di part kali ini, gue mau lebih banyak ngebahas vocabulary atau kosakata yang bisa dibilang ke arah pengetahuan umum. Contohnya adalah nama-nama negara. Yang pertama adalah Nihon atau Japan atau Jepang ya kita bisa bilang. Yang kedua adalah Chugoku yang artinya adalah China. Yang ketiga adalah Amerika, itu sama ya. Terus Meksiko yang artinya Meksiko. Terus Brazil yang artinya Brazil. Kemudian Rusia yang artinya Rusia. Kemudian Iggirisu yang artinya England atau Inggris ya bisa kita bilang. Terus Furansu yang artinya France. Kemudian Deutsch yang artinya Jerman. Nah, kalau kalian bisa lihat di atas itu kosakatanya jarang ya yang ada menggunakan hiragana. Karena kosakata di atas banyak yang menggunakan katakana. Nah, karena itulah gue menganjurkan kalian untuk belajar hiragana terlebih dahulu. Karena bahasa Jepang tuh bukan cuma hiragana saja. Ada juga yang namanya katakana yang belum kita pelajarin. Nah, ini adalah lanjutan pelajaran yang tadi, penggunaan wa dan desu. Nah, wa dan desu juga bisa dipakai ketika kita menjelaskan kota yang memiliki bahasa yang sama, atau mungkin bisa dibilang di dalam satu negara, dengan format kalimat seperti ini. Yang pertama adalah city atau kotanya, ditambah wa, ditambah country-nya atau negaranya, ditambah desu. Nah, sebagai contoh, gue mau mengatakan bahwa Osaka adalah bagian dari Jepang. Sebagai contoh, gue akan bicara seperti ini. Osaka wa Nihon desu. Itu menjelaskan bahwa kota Osaka ada di Jepang. Nah, jadi sekali lagi, gue sangat menyarankan kalian untuk belajar hiragana terlebih dahulu. Kalian bisa cek playlist dari pelajaran Jepang di sini. Nah, kalian bisa cek video-video sebelumnya supaya kalian bisa belajar hiragana dengan lebih mudah. Karena gue udah ngasih beberapa tips buat kalian supaya bisa belajar hiragana dengan lebih mudah dan lebih cepat di video-video tersebut. Nah, di sini gue mau nunjukin beberapa contoh kosakata. Ada 10 kosakata yang mau gue tunjukin di sini. Nah, ada nggak sih dari kalian yang memperhatikan kalau semua kosakata ini hanya dibuat dari hiragana a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ho, dan sa, shi, su, se, so. Nah, dengan kalian bisa menghafal 15 hiragana aja tuh udah bisa banyak banget kosakata yang bisa kalian pelajari. Dan hanya dengan menghafal 15 hiragana ini aja ya udah berapa banyak kosakata yang bisa kalian baca ataupun tulis. Nah, ini hanya contoh sebagian kecil kosakata yang bisa kalian pelajari dengan belajar hiragana saja. Bayangkan dengan kalian bisa menghafal semua hiragananya, berapa banyak kosakata yang bisa kalian baca ataupun tulis. Jadi ya gue sangat nganjurin belajar dari sekarang, karena mulai dari sekarang itu nggak ada salahnya dibanding kalian menunda-nunda nanti terakhir kalian udah banyak banget kosakata yang kalian pelajari tapi kalian nggak bisa baca ataupun tulisnya. Itu kan jadi percuma, kalian jadi buang-buang waktu ya. Jadi belajarlah dari sekarang. Nah, di bawah ini juga gue udah taruh link buat kalian dimana kalian bisa ngetes berapa hafal kalian ke hiragana yang udah kalian pelajarin. Ya memang bisa gue bilang ini gue sengaja bikin buat kalian supaya kalian mau mencoba belajar hiragana ini, karena gue bisa bilang kalau hiragana itu sangat penting kalau kalian mau belajar Jepang. Nah, paling segitu aja dari gue di video kali ini. Subscribe kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang mau belajar Jepang bareng. Jangan lupa komen apa aja yang udah kalian dapat, gimana perkembangan kalian, dan kalian juga bisa join Discord gue kalau kalian mau mencoba bercakap-cakap menggunakan bahasa Jepang, sekalian kita belajar bareng. Kalian juga bisa follow Twitter gue supaya dapat info mengenai video berikutnya. Nama gue Stephen,
See you at the next lesson. Bye.